Guys, jadi hari ini kita bakal ngebahas saham DPNS ya, Duta Pertiwi Nusantara Tbk. Oke, dan ini saham yang sangat jarang dibahas orang. Oke, jadi kita tuh terkenal dengan ngebahas hidden gem. Oke, jadi nah sebelum itu kalau teman-teman yang masih kebingungan gimana cara belajar saham yang bener, terjebak di grup-grup gak jelas gitu ya, kayak berbebar dan sebagainya lah, banyak yang lapor ke gua ya. Oke, jadi kalian boleh privasi sama gua, konsultasi langsung ya di nomor WA ini ya. Kalian boleh langsung ya, mumpung gua lagi ada programnya juga. Oke, jadi kalian boleh langsung tanya gua ya gimana apa sih programnya dan bagaimana gua ngelola keuangan gua biar investasi gua lebih aman, lebih lancar dan lebih terjamin dah orang bilangnya. Jadi biar gak bocor ya. Jadi kalian boleh lihat ke program yang gua yang ini. Jadi kita bakal ada financial plan juga. Oke, jadi ya seperti biasa disclaimer on, ini bukan ajakan mencoba membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ini kita bakal langsung lihat insight-nya bagaimana. Ya? Let's go. DPNS, ini salah satu saham favorit gua sebenarnya. Oke, dan nggak banyak orang yang tahu dan ya mungkin pas video ini dirilis mungkin jadi orang pada tahu ya. Bahaya juga sih kok gua ngomong kayak gini sih. Ya, gua takut nanti dibeli orang banyak, terbang sahamnya, nggak bisa beli gua. Ya nggak ada yang tahu. Oke, jadi ini sahamnya bergerak di bidang apa sih ya? Jadi ini benar-benar kita ngomong untuk long term ya. Jadi dia ini bergerak di bidang bahan kimia. Nah, bahan kimia itu kan banyak ya subsektornya. Tapi dia ini bahan untuk apa? Lem, perekat kayu lapis gitu loh. Bukan kue lapis ya, kayu untuk lapisan kayu ya. Terus sama formalin. Oke, jadi ini dia erat kaitannya dengan industri perkayuan, furniture. Oke, dan seperti kita ketahui bahwasannya industri kayu ya, terutama perabot dan sebagainya itu memang lagi downtrend, lagi kurang bagus, bener-bener kurang bagus guys kalau belum kalian ya. Jadi ini gue juga kenal ada beberapa pengusaha dan gue juga kenal salah satu orang yang bekerja sama dengan perusahaan TBK ya yang di bidang kayu. Itu memang udah bilang sih memang lagi downtrend banget ya. Jadi ini chance buat kita untuk mulai serok sih gue bilang sih ya. Nah, jadi bisnisnya itu kan boleh dibilang kan sangat spesifik, niche-nya ada, udah selesai, gampang dimengerti. Perekat untuk kayu, lapisan kayu dan sebagainya, furniture, mungkin meja kah atau apakah gitu. Easy, that's it. Jadi kita nggak usah mikir terlalu susah. Kalian nggak usah mikir terlalu susah, terlalu ribet, menjelimet gitu loh. Gampang kan, perekat kayu. Jadi kalau kita ngomong ya, itu biasa digunakan untuk apa? Biasa kayak gue bilang, bisa juga ya merekatkan berbagai macam material. Keramik itu mungkin mau lebih kuat ya, harusnya mereka punya produknya, karena gue lihat tuh produk utama itu banyak banget yang berkaitan dengan glue ya. Mungkin keramik, mungkin kertas ya. Terus jadi kan meja kan kadang ada lapisannya ya. Nah itu kan lapisannya itu biasa kita ada kayu-kayu itu bisa ditaruh formalin juga gitu loh. Jadi udah ada lapisannya biar dilem juga. Jadi bisnis dia itu memang benar-benar tergantung sama perkembangan industri perkayuan aja sih. Kalau semakin banyak ya, misal contoh nih, semakin banyak ekspor, terus semakin banyak ya, ekspor sih termasuk sih, karena kan orang kalau produksi furniture makin banyak ya, terus bagian-bagian konstruksi kayu dan sebagainya itu kalau semakin banyak demand ya, otomatis demand untuk dia juga banyak. Karena kenapa? Perekat kayu itu sangat dipentingkan gitu, sangat dibutuhkan sih. Jadi kalau kalian lihat meja kayu lah, kursi kayu lah, apa yang berkaitan dengan kayu itu kan butuh perekat ya kan, dan perekat itu dari dia gitu loh. Jadi boleh dibilang dia itu salah satu market leadernya, dan dia sudah ada di bursa itu sejak tahun, dan ini sudah lama banget ya DPNS ini ya, sejak tahun 1990. Ini mah udah value investing banget sih. PBV 0,3, PI 11 kali, gila. Bagi dividen lagi, aduh, ini mah udah seksi banget, seksi nan seksi sih. Utang nggak ada, aduh, ini mah anak mas gua ini. Saham gini gua nggak tahan sih, jujur aja sih. Ini terlalu seksi sih bagi gua sih. Nafsu gua tinggi sih, kalau saham kayak gini gua tuh pengen beli gitu loh. Gue bakal nunggu lebih dikit lagi nih. Banyak sih saham-saham yang pengen gue belanjain sih, jujur aja sih. Ya, jadi mungkin kalian nanya, gue gimana sih caranya sih bisa ngerti gini banyak dan bisa screening gini saham ketemu hidden gem gini. Intinya jam terbang sih guys. Jam terbang, banyak belajar, research yang banyak. Pokoknya cara tahu aja gampang. Kalian misal tertarik sama satu perusahaan nih. Ini perusahaan yang mungkin valuasi murah. Kalian cara tahu dulu nih perusahaan apa nih.
Yang penting kalian gampang mengerti aja udah dah gitu loh. Simple, nggak usah menjelimet sampai dia punya bisnis dari PT ini dan sebagainya bla 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 bla. Nggak butuh kayak gitu. Itu cuma pengetahuan tambahan ketika sebelum kalian beli. Jadi kalian tahu proyek-proyek besar gitu loh. Nah, kalau di sini kalian nanti tinggal lihat aja. Nah, kok memang kalian butuh bimbingan, butuh arahan, langsung kalian boleh DM gua, konsultasi aja di sana ya. Oke. Jadi gua bakal bimbing kalian dan gua bakal securein kalian ya. Nah, terus kita ngomong lagi secara prospek gimana? Prospeknya tadi udah dari insight gua dan sekarang prospek gimana? Prospek gua ya. Pokoknya dari gua ini perusahaan bagus. Utang nggak ada, resiko nol. Ya, resiko itu hampir nggak ada sih di perusahaan ini sih. Nggak ada, utang nggak ada. Lu mau resiko apa? Cetak laba juga tetap ada kok. Meskipun laba turun, tapi kan tetap ada cetak laba. Dan ketika dia booming, dia bisa laba bisa gede. Jadi balik lagi, ini memang dia fokusnya ini dia lebih cyclical. Oke, dan bisnis kayu itu memang lagi pada turun. Contohnya wood ini juga perusahaan bagus, favorit gue juga. Dia juga lagi turun. Ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang sangat bagus. Gak ada salahnya sih kalau kalian mau coba riset lebih dalam kalau kalian pengen. Mana tahu ya. Oke. Cuma kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, cuman ini gue share insight gue, apa yang gue tahu tentang pengetahuan gue di saham ini ya, karena gue udah pantau lama juga sih gitu loh. Cuma gue butuh dana sih. Kalau gue gak ada dana mah gue susah cuy. Ya oke, kayak kecuali kalau kalian mau traktir gue ya, lain cerita ya. Oke. Jadi kalau untuk harga boleh masuk sekarang ya. Harga boleh masuk sekarang. Kalau ada yang pingin ya, kalian boleh masuk sekarang dan udah boleh cicil beli kalau kalian mau. Nanti dia mungkin makin turun, kok bisa turun lebih dalam lagi, sikat pelan-pelan. Jadi intinya seperti biasa di channel gue tuh kita bukan ngincer saham uptrend ya, ingat. Kita ngincer saham downtrend. Kita ngincer untuk loss-nya. Kenapa? Karena ketika nanti dia udah di bawah, dia sideways, kita bisa hajar lebih banyak di dalam sana. Jadi kita average down, kita hold jangka panjang. Gitu ya. Jadi beda ya. Jadi bear with me ya, karena di channel kita mungkin kita paling beda ya. Jadi karena gue udah terapin dan memang gue langsung beggar. Gue udah beggar 3 kali pengalaman gue gitu. Jadi di Doit, di INCF, sama di Toba yang paling baru kan. Oke. Jadi nggak ada salahnya ya. Coba kalau kalian pengen belajar lebih dalam untuk perusahaannya, research dulu. Oke, research dan research. Jangan pernah males baca laporan keuangan. Oke guys. Jadi mungkin itu saja yang bisa gue share buat kalian ya soal saham DPNS ini ya. Oke, intinya gampang banget ya, perusahaan yang bergerak di bidang bahan kimia untuk perekat dan formalin ya. Cuma produk utama dia yaitu adalah perekat untuk kayu ya. Jadi seperti meja ya, mungkin kertas juga bisa, keramik juga bisa ya. Terus yang berkaitan dengan kayu lah itu ya, industri perkayuan ya. Terus kursi kayu kayak atau apa kayak ya, apapun yang berkaitan dengan kayu lah intinya, itu aja sih ya. Jadi kapan dia bisa booming, kapan dia bisa multi bagger atau gimana ya, tergantung dari situasinya sekarang gimana gitu loh. Kita mesti lihat situasi realita di lapangannya. Kalau demandnya makin tinggi untuk kayu, otomatis makin banyak demandnya untuk perekat, karena itu sangat dibutuhkan terutama di industri furniture. Oke guys, jadi itu saja bisa gue kasih tau kalian ya. Kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi kalau ada yang mau nanya boleh silahkan DM gue, konsultasi aja. Oke, feel free ya, nanti gue taruh di link WA gue ya. I will see you on the next video guys, bye bye.